muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jikalau ada seseorang yang rumahnya jauh sekalipun, yang rumahnya begitu jauh sekalipun, dimanapun dia berada, jikalau Allah menginginkan kebaikan buat dia, dirantai sekalipun kakinya, begitu basah sekalipun bajunya, tapi Allah takdirkan langkah kakinya menuju majlis taklim, dia akan sampai dan duduk di tempat tersebut. Tapi orang yang sudah tidak dapat kebaikan dari Allah, yang sudah tidak diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mau rumahnya ada di samping majlis tersebut, mau tempat kerjanya ada di samping majlis tersebut, jikalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, maka dia tidak akan datang dan sampai ke tempat tersebut. Makanya mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang baik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadir di majlis seperti ini, Allah jadikan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada para ulama yang hadir di tempat ini. Karena teringat dari satu riwayat dikatakan, ya, dengan keberkahan kita memandang guru-guru kita, memandang para ulama di setiap minggunya, di setiap bulannya, di setiap waktunya, hati kita yang lagi sedih, hati kita yang lagi gundah gulana, jikalau memandang guru kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid daripada Al-Imam Muhammad ibn Wasih, beliau mengatakan, inni idza nadhartu syekhi al-Imam Muhammad ibn Wasih tajaddat li fi taatillah syahrain. Jikalau saya malas ibadah, jikalau saya sumpah saya punya hati, saya datang ke rumah guru saya datang ke majlis guru saya, maka saya pandang guru saya, menambah semangat ibadah saya selama 2 bulan. Bagaimana kalau kita hadir setiap minggunya? Mudah-mudahan semangat ibadah kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan para ulama, karena pandangan para ulama bukan sembarangan pandangan. Dalam riwayat dikatakan, jikalau mohon maaf ada seekor anjing yang dipandang oleh para ulama, maka anjing tersebut akan menjadi pemimpin para anjing di kampungnya dengan keberkahan pandangan para ulama. Hanya dengan pandangan bisa mengangkat derajat seseorang. Hanya dengan pandangan para ulama bisa menghidupkan hati seseorang. Bahkan dalam riwayat dikatakan, man nadrah wajhal alim binadratan wahida fa fariha halakallahu min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang memandang wajahnya para ulama dengan pandangan yang penuh cinta dan mahabbah, lalu dia gembira dengan memandang tersebut, Allah ciptakan malaikat untuk orang tersebut yang beristighfar kepada dia sampai hari kiamat. Cuma karena memandang. Bagaimana kalau kita ambil faedah dari guru-guru kita? Bagaimana kalau kita mengamalkan ilmu yang disampaikan guru-guru kita? Dengan keberkahan majelis semacam ini, mudah-mudahan menghidupkan hati kita, menghidupkan cinta kita. Ya, karena jikalau ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, ilmu yang kita terima dari guru-guru kita, kita ambil ilmunya tapi kita tidak cinta dengan gurunya, maka ibaratkan sebuah cangkir yang kosong tanpa ada isinya. Oleh sebab itu, tanamkan cinta kepada guru-guru kita. Para ulama di Hadramut, ya, para ulama di Hadramut ta'limnya dari kota Hawi ke Hautoh. Jalan kaki dari Hawi ke Hautoh, jalan kaki nuntut ilmu. Dari depan rumahnya udah gak pakai sendal, jalan kaki nuntut ilmu sampai ke kota Hautoh. Sampai depan rumah gurunya diputerin, rumah gurunya 7 kali laksana Ka'bah. Sampai tetangga gurunya bingung, ente mau ta'lim tapi muterin rumah guru ente berkali-kali. Apa dikatakan oleh beliau? Marartu ala diyarul laila uqbilu jidar syagafna qalbi man sagana diyarul laila. Saya puterin ini rumah guru saya, bukan saya cinta sama tembok ini, tapi saya cinta sama seseorang yang ada di balik tembok ini. Saya punya guru yang saya pengen ta'zim, saya memuliakan beliau. Sayyidina Malik ibn Anas. Malik ibn Anas jalan di kota Madinah setiap hari tanpa memakai sendal. Ditanya, kenapa kok jalan gak pakai sendal? Apa beliau katakan? Ta'addabtu bihubar tu bigut bi'aqdamir Rasul. Saya sopan santun dengan langkah kakinya Rasul yang pernah menginjak kota Madinah. Ta'zim sama gurunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gurunya pimpinan para guru. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan setiap beliau ingin membuang daripada hajatnya, beliau keluar dari kota Madinah karena beliau tahu ada jasadnya baginda Rasul terkubur di kota Madinah. Beliau nggak mau menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak hanya ilmunya yang diambil, tidak hanya syariatnya yang diambil, tapi begitu dahsyat dan besarnya cintanya kepada guru-gurunya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa semakin mahabbah kepada guru-guru kita, mahabbah kepada orang tua kita. Kita ambil ilmunya yang bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dulu saya punya guru pernah mengatakan,
beliau katakan, jikalau antum datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu, datang ke sini, guru kita menasihati kurang lebih 1 jam misalnya, lalu antum pulang, cukup bawa 1 ilmu yang beliau sampaikan, lalu amalkan sampai hari kiamat, itu menjadi cahaya antum nanti kelak di alam kubur. Kadang kita kalau dikasihnya banyak, bingung yang mana yang mau diamalin. Tapi Anda punya guru pernah bilang, amalkan 1, tapi sampai hari kiamat, itu akan menjadi cahaya buat antum semua nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang bodoh dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah yang kita lakukan tanpa didasari ilmu, maka itu semua nihil. Itu semua tidak ada artinya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.